Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Rizky dari kelas IE 24 ya 1 mata kuliah ekonomi teknik yang diampu oleh Ibu Mia Amelia STMT. Kali ini saya akan menganalisis jurnal ilmiah yang berjudul Konsep Ekonomi Teknik Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Identitas jurnal ini adalah jurnal yang dianalisis berjudul A Systematic Literature Review, Business Feasibility Analysis Using Net Present Value atau NPV and Internal Rate of Return atau IRR Methods in the Automotive Industry. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR untuk mengkaji berbagai penelitian yang membahas penerapan metode NPV dan IRR dalam analisis kelayakan bisnis pada industri otomotif. Fokus utama jurnal ini adalah mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis temuan-temuan ilmiah sebelumnya terkait penggunaan NPV dan IRR sebagai alat pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh industri otomotif merupakan salah satu sektor industri dengan tingkat investasi yang sangat tinggi, baik dalam pengadaan mesin, pengembangan teknologi, maupun perluasan kapasitas produksi. Setiap keputusan investasi dalam industri ini melibatkan dana besar dan risiko jangka panjang. Oleh karena itu, kesalahan dalam analisis kelayakan investasi dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Banyak penelitian sebelumnya telah menggunakan metode Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR untuk menilai kelayakan proyek. Namun, hasil dan pendekatan yang digunakan seringkali berbeda-beda tergantung konteks industri, asumsi arus kas, dan tingkat suku bunga. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menyusun penelitian ini untuk merangkum dan mengevaluasi secara sistematis bagaimana metode NPV dan IRR ditetapkan dalam studi-studi kelayakan bisnis di industri otomotif. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengkaji secara sistematis penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode NPV dan IRR dalam analisis kelayakan bisnis industri otomotif. Yang kedua, mengidentifikasi pola penggunaan metode NPV dan IRR dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, ada menilai efektivitas metode NPV dan IRR sebagai alat evaluasi kelayakan investasi. Dan yang keempat, memberikan gambaran konseptual kepada praktisi dan akademisi mengenai penerapan ekonomi teknik dalam industri otomotif. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi literatur. Peneliti mengumpulkan artikel ilmiah dari berbagai jurnal nasional dan internasional membahas. Yang pertama ada analisis kelayakan bisnis, yang kedua metode NPV, yang ketiga metode IRR, dan yang keempat ada investasi di industri otomotif. Seleksi artikel. Artikel yang dikaji diseleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi dengan topik NPV dan IRR, kesesuaian dengan konteks industri otomotif, kelengkapan data, dan metode analisis. Analisis dan sintesis data. Artikel terpilih dianalisis untuk mengetahui metode yang paling sering digunakan, membandingkan hasil penelitian, dan mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan metode NPV dan IRR. Lalu ada penarikan kesimpulan. Hasil analisis literatur digunakan untuk menyusun kesimpulan umum mengenai penerapan metode NPV dan IRR dalam analisis kelayakan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama ada metode NPV dan IRR merupakan metode yang paling dominan digunakan dalam analisis kelayakan investasi industri otomotif. Yang kedua, ada metode NPV banyak digunakan karena mampu menunjukkan nilai keuntungan proyek secara absolut dengan mempertimbangkan nilai waktu ruang. Yang ketiga, metode IRR digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi dan membandingkannya dengan tingkat suku bunga minimum atau minimum attractive rate of return atau MARR.
Ya, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa proyek investasi dinyatakan layak apabila nilai NPV positif dan IRR lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan. Kelima, banyak studi menggunakan NPV dan IRR secara bersamaan untuk memperkuat keputusan investasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil kajian sistematis, yang pertama metode NPV dan IRR sangat efektif digunakan dalam analisis kelayakan bisnis industri otomotif. Yang kedua, penggunaan kedua metode secara bersamaan memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan satu metode. Yang ketiga, ekonomi teknik berperan penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang rasional dan berbasis data. Yang keempat, ada systematic literature review menjadi pendekatan yang tepat untuk memahami tren dan praktik penerapan metode kelayakan investasi. Relevansi dengan dunia nyata, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi nyata industri otomotif, di mana perusahaan harus terus berinvestasi dalam teknologi baru, mesin produksi dan pengembangan produk. Dengan menerapkan metode NPV dan IRR, perusahaan dapat menilai apakah investasi tersebut memberikan keuntungan finansial yang sepadan dengan risiko yang dihadapi. Konsep ini juga dapat diterapkan pada industri manufaktur lain di luar otomotif. Kelebihan dan keterbatasan penelitian. Kelebihan dari NPV dan IRR yang pertama adalah memberikan gambaran komprehensif dari berbagai penelitian sebelumnya, memperkuat dasar teoritis menggunakan NPV dan IRR, relevan untuk akademisi dan praktisi industri. Keterbatasannya tidak membahas perhitungan numerik secara langsung dan bergantung pada kualitas jurnal-jurnal yang direview. Referensi ada Pranoto A, Hermawan H, dan Albert N. tahun 2025, Systematic Literature Review, Business Feasibility Analysis Using Net Present Value and Internal Rate of Return Methods in the Automotive Industry, dan ada Sullivan, W.G. Wicks, M. and Cowling, 2015, Engineering Economy, Person Education. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap bisa mengerti. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.